Oke guys, gue akan buat video agak panjang, 30 menit belajar start trading dari Milliarder Boy Academy. Dan ini buat teman-teman gue kasih free buat kalian semua. Tapi ini bukan premium, jadi ada beberapa yang gue sembunyiin informasinya. Nah, salah satunya kode bandar. Ya, ya, jadi kode bandar yang terbaru itu udah gua rubah karena update terbarunya setelah CEO-nya dari Binance itu udah keluar dan digantikan. Jadi gua ganti formulanya. Jadi ada kode bandar itu yang pertama, ya. Itu hitam. Nah, kode bandar yang hitam itu biasanya dia pump. Nah, terus ada yang kedua, kode bandar yang namanya hijau. Sama dengan pump juga. Cuman aku tidak menyarankan untuk main future karena dia uh, udah ketinggian lah bahasanya. Terus ada yang namanya orange. Ini dam. Ini yang namanya orange terus merah. Ini aku udah punya rumus yang terbaru ya. Ini dam juga. Oke. Nah, untuk kalian buat digunakan ini untuk spot atau future. Nah, buat teman-teman yang pengen belajar. Nah, kalau misalnya merah, kalau spot gak apa-apa. Ini sell. Sell. Kalian bisa sell dulu, ini buy. Ini buy. Ini bisa teman-teman kalau misalnya kalian main spot market. Cuman aku tidak menyarankan untuk kalian main future kecuali kalian main di atas ini long, ini short. Dan ini kalian no trading. Ya, trade. Ya. Aku sarankan ketika marketnya ada di posisi ini, ya aku sarani buat teman-teman semua, ketika posisinya ada di sini, lebih baik lebih baik kalian beli altcoin aja dulu. Disebut solusinya buy spot. Ya, jangan terlalu. Biasanya sih ketika gua main future, biasanya nih gua kayak kemarin nih ya teman-teman, ini yang udah berlalu ya. Kan 70.000 kan gua short. Ini short sama dengan merah kan. Nah, terus kan dia turun kan? Dia turun ke 60. Nah, ini apa yang harus kita lakukan? Apakah kita langsung long? Jangan dulu, kita beli altcoin. Misalnya waktu itu IVO, terus juga Metis, terus juga ada beberapa koin ya, banyak lah kode bandar. Kita cari kode bandar yang di sini ya aku sebut. Nah, kita cari dulu setelah kita short, kita cari kode bandar. Yang kode bandar menyala kurang lebih 5 koin. Nah, kode bandarnya apa yang menyala? 5 koin. Nah, kita tunggu. Kita udah mulai short itu longnya itu di 50k. Cuman kemarin kan sampai di 56. Nah, itu udah mulai long. Nah, kemarin tuh gua kasih sinyal itu longnya di LTC sama Metis. Kan ketahuan ketika ketika altcoin gua minus, wah minus nih, gua masuk di koin. Misalnya contoh gua masuk LTC ya kan, dari 80 dolar. Terus dia turun ke 75 dolar gitu kan. Ya berarti kan 75 gue long. Baru pas di sini gue mulai long. Tinggal kalau misalnya turun ke sini, misalnya ke 70, misalnya gue AVG. Tapi pastikan likuidasi jauh. Misalnya support terendahnya kemarin berapa? Support terendahnya kurang lebih di 40 kalau nggak salah ya. Likuidasi. Dan siapin modal cadangan ya. Entah kalian mau SL, ada atur SL-nya gimana ketika kode bandarnya berubah. Cuman ada beberapa memang pengetahuan yang gua tidak share ya. Ini kan bukan premium. Kalau misalnya teman-teman mau premium, kalian bisa join VIP gua. Ini gua kasih basicnya aja. Ya. Kenapa gua selalu pakai kode bandar ini? Ya, karena memang contoh misalnya ketika dulu di 15.000. Nah,
Ini merah hitam. Gua tandain H ya, ini H aja. Gua tandain H. Ketika 15.000, banyak orang yang bilang ke 20.000 itu gua suruh mereka buy, cuma pada nggak percaya dan akhirnya dia terbang ke 25 sampai 30. Ya, 25 dulu terus 19 terus naik lagi ya. Pokoknya intinya ketika 30 itu udah merah M. Nah, ketika itu dia turun lagi kan, M berarti gua short waktu itu. Nah, itu sampai di 24. Makanya gua bilang ada beberapa rumus kenapa bisa turun ke sini. Gua udah buat rumus. Bisa tahu di 24 karena ada rumusnya, teman-teman. Ini H. Dan di sini balik hitam lagi, teman-teman. Dan habis itu dia naik ke 31, 32 ya, kalau nggak salah 32. Terus di sini M. Gua turun lagi ke 24. Nah, ini H. Jadi gua long lagi. Itu sampai target kita memang sampai 38 sampai 40. Nah, ya setelah itu berubah. Rumusnya berubah. Ketika itu CS lagi CZ keluar, terus habis itu rumusnya udah berubah, diganti. Nah, ini pakai rumus yang lama. Nah, ini 2022 sampai 2023. Ini semuanya rumusnya perhitungan angka ya. Jadi kita ngitungnya pakai angka, bukan pakai teknikal ya. Karena gue memang di dunia perbankan biasanya ngitung semuanya berdasarkan angka. Jadi bukan kira-kira, semuanya berdasarkan angka. Nah, kenapa gue bisa bilang ini adalah indikator? Ya, indikator yang gue pahamin ya, di luarnya pakai teknikal ya. Jadi gue nggak mungkin karena kan kayak kemarin Manta gitu ya. Kenapa lu bisa beli Manta di pucuk? Ya karena lu nggak pakai indikator. Contoh misalnya Manta udah dari sini, dari $2 terus naik ke $4. Kenapa lu masih buy di sini? Ya karena lu pakai teknikal gitu loh. Karena lu pakai teknikal. Coba lu pakai kode bandar. Di sini udah merah. Ya gue sell dulu, tunggu aja dulu, nanti indikatornya itu baru gue buy. Ternyata betul turun ke $1,5. Nah, di sini indikatornya udah hitam. Ya, mungkin kalian udah buy di sini, mungkin kalau turun di $1 atau 0,7 kalian AVG ya kan, di sini buy. Udah supportnya udah nggak terlalu jauh. Karena kalau misalnya udah hitam, supportnya tuh udah nggak terlalu jauh, baru di sini buy. Kalau kalian ketahuan orang buy-nya di pucuk, itu berarti kalian nggak ngerti secara psikologis market, kalian nggak ngerti trading, ya kan? Ada beberapa orang-orang yang jual kelas, adalah lu tahu kan siapa kan, jual kelas sampai puluhan juta, ya lu buy di pucuk gitu. Udah dikasih tahu over value, ini udah over value, makanya gue sebut M sama dengan over. Nah, ya kalau sudah over value berarti jaringannya udah banyak banget, jadi jaringannya over, melambat, dia lambat, jadi over value. Nah, kalian kalau misalnya mau beli, tunggu jaringannya sedikit dan market turun dulu. Ya kayak BTC 70 ribu udah over value, tunggu dulu koreksi, ya kan? Nah, kalau kalian pakai indikator, ternyata 30, jangan di buy. Bang, 30 di buy nggak? Indikatornya warna apa? Masih warna, kan di sini kan anggap aja masih hijau. Oke, masih layak, cuman udah nggak terlalu jauh ya resistennya, berarti kalian udah targetnya nggak jauh-jauh. Oke bang. Kalau kalian masih di hitam, targetnya masih jauh. Sekarang ini mungkin udah di hijau dia ya, kayak BTC di 70 ribu, kan dari 50 ribuan, dia udah ke 70 ribu lagi. Nah, apakah bisa ke 80 ribu? Nah, kalau misalnya di sini dilihat masih hijau ya. Di sini kan hitam. Nah, biasanya di sini merah. Kemungkinan besar walaupun nanti terkoreksinya pun bisa ke 64.000, ada potensi dia bisa rebound lagi. Tergantung dari inflasi. Nah, sekarang kan inflasinya dari 3, di bulan Maret itu 3,5%, di bulan April
itu sama dengan 3,4%. Jadi ada kebetulan dia naik. Nah, tergantung nanti di bulan Mei. Kalau di bulan Mei dia turun 3,2%, BTC bisa ke 80. Jadi itu terus kalau misalnya dia naik lagi 35, ya mungkin koreksi lagi bolak-balik aja. Dilihat juga dari perang ya, efek perang dari Israel sama Iran. Kemungkinan kayaknya setelah presidennya kan kecelakaan, ya entah itu direncanakan atau enggak, tapi kemungkinan kalau presidennya kecelakaan dan diganti, ada kemungkinan dia digantikan oleh orang yang mungkin tidak terlalu fanatik dengan perang. Jadi kemungkinan perangnya bisa stop. Atau kebalikannya, ketika perangnya malah tambah parah gitu ya. Kalau misalnya tambah parah ya kalian siap-siap aja jaring lagi di bawah. TP dulu separuh, jaring di bawah, apa modalnya ditarik ya. Itu yang mungkin aku bisa share ke kalian semua. Ya, jadi uh, makanya aku bilang, terus ada yang bilang pakai apa namanya? Pakai terminal. Kemarin tuh ada yang bilang gitu kan. Ini gua trading itu nggak cuman ini pakai terminal, gua juga modal 500 juta gitu kan. Ada yang bilang pakai terminal. Kalian tahu nggak? Ya, nih gua bongkar nih. Jadi jangan sok-sokan pakai terminal gitu ya. Kalau transaksinya udah ratusan miliar, triliunan, is okay lah. Cuman kalau itu kan terminal kan katanya 1 tahun gitu, 1 tahun atau 1 bulan gitu ya. Itu memang itu dia tuh abis tonton film Netflix. Nah, abis nonton film Netflix. Coba lu cari Money X. Nah, coba lu nonton Money Explain. Itu udah gua nonton udah lama, dia mungkin baru nonton ya. Itu memang di situ dari dulu gue juga udah tahu karena gue di dunia perbankan. Di dunia perbankan gue juga sama ya teman-teman pakai yang namanya orang dalam, di mana gue bisa dapat rumah diskon 50% gitu ya. Cuman kalau di dunia trading gue nggak pakai ya, karena kalau di trading itu gue banyak di miningnya. Kalau misalnya di tradingnya tuh nggak terlalu banyak, nggak worth it kalau menurut gue. Masih transaksinya miliaran pakai Bloomberg nggak worth it gitu. Dan ini gue tahu kata-kata ini dari ini, katanya beli 500 juta. Memang harganya segitu, 20.000 dolar kalau nggak salah ya. Nah sekarang 20.000 dolar, lu main cuma 10 M misalnya, 10 M. Kalau main 100 M masih worth it lah. Kalau lu main 10 M nggak worth it. Nah, ya kan lu nggak worth it. Karena untuk ya makanya ini loh, orang lu di goblok-goblokin gitu loh. Lu dibodoh-bodohin gitu. Kenapa? Apa namanya? Karena lu ngapain beli Bloomberg kalau misalnya transaksi lu masih 10 M? Ya kan? Itu per bulan atau per tahun gue. Ngapain? Toh juga lu pakai kode bandar. Sekarang gini lu, terminal, kita misalnya terminal. Itu sama dengan 500, anggap aja bener lah 500 juta. Ya kurang lebih segitulah. Lalu pakai kode bandar, itu free. Ya kan? Tinggal lu pelajarin aja polanya. Ya kan? Lu pelajarin aja, lu ngapain bayar mahal? Itu ada kode bandarnya, tinggal lu pelajarin pam sama dam. Ngapain bayar 500 juta? Kalau saham is oke, karena kan kalau saham kan ngitung ngitung apa namanya volume perdagangan perusahaan, ini real apa enggak itu banyak. Kalau koin itu walaupun kita ngomong fundamental, bullshit lah fundamental. Fundamental itu omong kosong. Kripto itu nggak ada fundamentalnya. Oh bang, itu kan ada gamesnya bang, apa segala macam. Ya itu kan biar ada-adaan aja sebenarnya. Kecuali lu saham perusahaan itu ada fundamentalnya, kantornya jelas, terus juga bisnisnya jelas, hasil keuntungannya jelas. Lah kalau lu main kripto, fundamental gimana orang lu jual beli koin? Ya kayak lu emas, iya kan? Lu fundamental, oke, gue bahas tentang, jadi jangan
jangan dibodoh-bodoh. Fundamental emas nih. Kita ngomong emas. Emas kan itu ada bentuknya. Properti. Ada tanahnya. Ya, tanahnya, fundamentalnya tanah. Bangunan mana? Bangunannya nggak ada apa-apanya. Bangunan tuh bisa rusak, bisa nurun harganya. Emas, ya kan? Karena di tambang yang semakin susah. Kalau saham, perusahaannya PT. Nah, kalau kripto, ya, kalau kripto dari mana? Nggak ada. Ya, kripto itu kurang lebih kayak emas 2.0. Fundamentalnya apa? Ya mining. Ya disebut ya komputer. Ya kalau kalian mau lihat fundamental emas ya, emasnya, bentuknya. Properti tanah, saham PT, ini adalah fundamental. Nah, kalau kalian bahas kripto, fundamentalnya tuh omong kosong. Jadi semuanya berdasarkan bandar. Siapa yang mau bandarin? Kita ngomong. Saham aja bisa ada bandarnya kok. Saham ada bandar sahamnya. Properti ada bandar propertinya kok. Apalagi kripto. Makanya gue bilang, kalau misalnya lu ngelihat fundamentalnya, lu harus ngelihat dari minimal 3 exchange terbesar. Nah, yang pertama Binance, OKX, Bybit. Udah lu volumenya berdasarkan dari mana? Volume. Nah, volumenya terbesar di mana? Ya Binance sudah. Kedua OKX. Kalau gue sih pakai dua ini aja. Ketahuan dari volumenya. Lah kalau lu terminal ngapain? Oh kalau emang bener mana? Bukti kalau lu bayar terminalnya. Ya kan? Kalau misalnya gue ada marketing, oh dia orang dalam, misalnya gue bisa dapat properti, gue kasih komisinya, jelas ada komisinya. Mau lengkap, misalnya contoh gue dapat aset nilainya harga pasar 3M, ya kan? Belinya kurang lebih sekitar, belinya itu sekitar 1M. Ya gue kasih 50 juta bos. 50 juta kan komisi 5%. Anggap aja gue kasih komisi 5%. Gue kasih 5 juta, worth it. Karena ketika gue jual lagi, gue jual 2M. Masih keuntungan 1M. Gue cuma rugi berapa? 5% doang. 95%-nya gue masih untung. Worth it. Ya, ya lu kalau misalnya transaksi 10M, apalagi 500 juta per bulan, ya nggak worth it. Kalau per tahun masih oke. Ya kan? Cuman ngapain? Orang ada kode bandar. Gampang kalau misalnya Binance itu gampang, kecuali lo properti susah untuk dapetin rumah diskon 50%. Kalau misalnya lo main kripto itu mah gampang, ini free. Bahkan Binance itu buat grup sendiri dia. Kalian tahu nggak, kode bandar itu adalah suges. Sugesnya untuk investor. Dimana misalnya contoh nih, gue bakalan pom-pom koin ini, lu ikut nggak? Gitu. Gue bakalan pom-pom ini, lu ikut nggak? Jadi kita di belakangnya. Bahkan ketika mereka belum menyala, misalnya contoh nih, ini fasenya ya. Nah, ini fase. Sebelum koin ini kan koin menyalahnya. Ya, ini menyala. Kode bandarnya menyala. Ini bandar udah buy duluan di bawah. Buy dulu dia di bawah. Setelah buy dia baru nyalain. Nah, habis itu lu lihat kan, ini suges. Ya kan? Suges lu baru lu buy. Nah, atau bandar itu memakai kode bandar untuk ngambil likuidasi. Misalnya contoh, rasio perdagangan. Rasio perdagangan ini long ya. Short. Ini 70% long, 30% short. Nah, ya masa yang 70%-nya gue menangin, ya gue menangin 30%. Berarti gue banting. Kode bandarnya pertamanya gue naikin kan, supaya banyak orang yang ngelong. Kode bandarnya nyala dulu. Habis itu ketika kode bandar nyala gue matiin. Ketika mati, orang berpikir masih bisa uptrend karena dia pakai teknikal. Ternyata bandar udah lepas. Disitulah dia ambil likuidasi long, habis itu likuidasi short.
Ketika orang pada yakin short, ini kode bandar dinyalain karena di sini 70% nih orang short 70%. Dinyalain sama dia. Akhirnya terbang. Ya. Nah, tapi percuma kalau kalian level apa namanya IQ kecerdasan apa namanya investmentnya belum dapet, ya kalian nggak bakalan ngerti ilmu-ilmu gini. Ya, apalagi kalian dibodoh-bodohin beli satu terminal, dua terminal harga 500 juta. Buktiin mana sini lu transaksi. Ya, lu buktiin transaksinya di mana. Ya, ada buktinya baru gue percaya. Kayak lu nantang gua dulu, sini gua beli harta lu misalnya, gua beli hartanya miliarder boy, nanti gua buang-buangin gitu ya. Gua percaya lu kaya gitu loh. Nanti gua buang-buangin di apa namanya? Di kapal kapal jet apa private jet terus sama di kapal pesiar apa di jalan tol. Mana buktiin dulu. Nggak usah banyak-banyak 1 M tuh rumah gua 1 M. Buktiin dulu lu habis Bali terus lu buang tuh itu banyak yang nampung pasti. Nanti lu buang di mana, nanti member-member gua suruh tunggu di situ. Di tol mana, tol Jakarta kayak di mana, lu tunggu di situ dibuangin, nanti yang ngambil murid-murid gua. Gitu ya. Buktiin dulu. Jadi jangan asal ngomong gitu loh. Ya, teman-teman ya. Nah, untuk sekian ini aja dulu dari gua. Apa namanya? Untuk analisanya. Cuman sebelum ini kan kurang 10 menit lagi. Oke, gua akan sedikit sharing itu kan mapnya, terus gue akan sedikit sharing tentang untuk sekarang update sekarang BTC itu masih kuat di 71 ya teman-teman ya, setelah kemarin uptrend di 71 udah mau jam 2 ya, dikit lagi jam 3 ya, kita selesai jam 3 guys, nanti masih ada lagi kita buat video. Oke, sekarang untuk map sekarang ini BTC ada di area 71, bahkan kemarin itu hampir 72. Jadi kalau menurut gua memang posisinya indikator gua masih hitam, jadi masih uptrend. Terus teman-teman harus juga jaga-jaga kalau bisa dibanting. Nah, kalau dibanting pun kemungkinan kalau kalian mau ngelong lagi mendingan tunggu aja di 62.000. Karena posisinya udah terlalu tinggi. Kalau kalian telat lebih baik kalian main spot. Ya, buat teman-teman member gue yang baru, kurang lebih kayak gitu. Nah, ini nanti video gue munculin dulu di depan. Terus kalau misalnya sekarang video ini dibuat, kalian bisa cek untuk likuidasi mapnya. Ini kalian cari di CoinGlass. Oh, bukan. Ini CoinGlassnya. Oke. Untuk sekarang sih kalau pandangan gua order ya, book ordernya book order tuh ada di area 70.900, pasti ditahan di situ 70 sama 70. Pokoknya banyak yang nahan di 70.000 ya. Terakhir tuh book ordernya ada di 63 sama 68. Jadi masih banyak. Nah, untuk yang jual ini masih belum terlalu banyak ya di atas ya. Jadi kayaknya targetnya masih ini 78 nih. Terakhir 78 sama 74 teman-teman. Siap-siap aja ya. 74 mungkin ada terkoreksi sama 78. Dilihat dari order booknya kemungkinan orang baru jual di 74 sampai 78. Mungkin targetnya di 74 ya. 74 TP1, 78 TP2. Terus kalau misalnya di supportnya sendiri itu ada di 68 sama di 64. Kurang lebih gitu. Jadi kalau 68 pasti ada yang beli, di 64 banyak ordernya di area situ. Oke, sekarang kita lihat peta panas likuidasi map dulu. Oke, untuk likuidasi map yang 1 hari ini ada likuidasi di 72 sama 70. Terus kalau misalnya di 7 hari ini kuat banget di 70 sama di 72 ya. Sisanya ya masih di belakang 64. Likuidasinya tuh banyak, setelah di 64 tuh cukup banyak. Jadi kemungkinan tapi di 74 sampai 78 itu kosong. Nah, makanya di sini benar nih, ada beberapa penjual di 74 sama di 78. Jadi kemungkinan kecil BTC bisa ke 74 sampai 78, cuma tidak menutup kemungkinan jika terjadi good news
Untuk likuidasi terakhir itu ada di 72.873 dan ada beberapa penjual kecil cuman nggak terlalu banyak, mungkin terakhir di 72.500 ya teman-teman ya. Kita lihat update lagi nanti minggu depan. Untuk di 30 harinya 30 harinya juga sama teman-teman ya, di 74 78 ya, cuman kecil kemungkinan, terakhir pun di 72.300 72.500. Untuk kedepannya kayak gitu aja kali ya. Lihat lagi minggu depan ya teman-teman ya. Terus likuidasi panas, kita lihat likuidasi panasnya. Oke, ada di 3 bulan terakhir. Oke, untuk 3 bulan dia udah ambil likuidasi di area 71 ya. Dia ada kemungkinan 50.000 masih ada kemungkinan, cuman dilihat di atas cukup banyak likuidasi. Terakhir di 73 betul. Kemungkinan di 72.500 kita update lagi nanti ya. Tertinggi pun di 72.500. Antara 70 duluan atau 72. Ya kalau 72 berarti nanti ke 70. Ya habis itu ya. Jadi kurang lebih market ketahan di area 70 karena banyak pembelian di 70.000. Untuk altcoin seperti Evo sama Manta gue akan bahas. Sebenarnya kalian mau beli Manta atau Evo sama aja. Itu pasti nanti ketika di bulan Oktober atau di bulan Januari itu pasti terbang-terbangan gak karuan dan berpotensi bisa 10 sampai 20 kali lipat. Jadi buat teman-teman ketika turun itu jangan panik dan akhirnya kalian sell SL ya. Ya tergantung mentor kalian. Kalau mentor kalian suruh buy di pucuk ya berarti nggak punya teknik gitu kan. Ya kan kalau cuman buy doang mah anak bocil juga bisa gitu ya. Maksudnya gini loh, kalau kalian punya teknik, kalian tahu nih area buy-nya di mana gitu kan. Ada potensi nggak dia turun ke area situ ke 60, terakhir kan 56, ada nggak potensi ke area situ? Kalau ada ya mendingan tunggu dulu aja. Toh juga kalian akan selalu dapat momen untuk buy sampai suku bunganya turun, dan kemungkinan diprediksi suku bunga turun di bulan Agustus atau September. Jadi mungkin terakhir kita buy itu di bulan Juli baru kalian bisa buy. Dan untuk movementnya di bulan Oktober, makanya kalau misalnya grup mahal 20 juta bilang all season itu di bulan Januari itu sesat banget karena banyak orang yang nyangkut di altcoin di pucuk pastinya, dan sekarang semua altcoin balik ke bawah, sedangkan gue suruh kalian tuh jual dulu ya, nanti serok lagi di bawah gitu. Altcoin seperti Ava, terus juga seperti ada beberapa banyak koin altcoin yang dia dari atas turun lagi balik ke bawah, dan sekarang ini udah kesempatan terakhir, nggak mungkin lagi terulang lagi. Jadi kalian nggak mungkin bisa dapat altcoin yang sekarang. Contohnya SRP itu ada support terbaik kalian beli di 0,5 dengan target $6. Jadi kemungkinan bisa naik sekitar 10x kayaknya ya. Jadi itu aja pesan dari gua, semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman. Thank you, see you, goodbye.